Wanita tangguh. Dengar dan tonton dengan hati. Novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang bernama Nurmila Yanti. Beliau memiliki 3 anak yang bernama Dahvia, Dahlia, dan Dani. Sepeninggalan suaminya, Bu Mila harus banting tulang untuk menyekolahkan anaknya, dengan menjual kue keliling dan terkadang dia menjualnya di pasar. Namun suatu saat, Nurmila menemukan seorang anak berusia 5 tahun di pinggir jalan yang kelaparan. Dia iba dan kasihan, akhirnya beliau membawanya ke rumah. Namun ketiga anaknya tidak mau anak pungut tersebut diasuh oleh Bu Mila. Namun Bu Mila bersikeras, meskipun anak-anaknya tidak setuju, tapi Bu Mila sangat senang dan bahagia dengan kehadiran Dania anak angkatnya itu, yang selalu membantunya berdagang. Berbeda dengan ketiga anaknya itu, selalu punya alasan dan malu kalau ibunya menjual kue keliling. Banyak omongan teman yang membuat mereka semakin membenci ibunya. Di sisi lain, anak angkatnya yang selalu ada dan membantunya. Hingga Dania anak angkatnya bisa kuliah dengan jerih payahnya, setelah ketiga anaknya mulai melupakannya dan memilih menikahi orang kaya dibandingkan menghormati ibunya. Tanpa doa ibunya mereka tidak ada apa-apa. Aku tak sanggup melihat tetesan air mata yang jatuh dari kelopak mata ibuku. Andai aku bisa, ya Tuhan, bantu aku untuk membahagiakan ibuku. Tolong kembali ke rumah Kak. Ibu merindukan kakak dan ibu mau kakak kembali lagi, ucap Dania kepada kakak sulungnya itu. Dia itu bukan ibuku dan kamu siapa nyuruh-nyuruh saya, ucap Dahlia. Dahlia mengusir adik angkatnya menyeret-nyeret, layaknya barang. Yang membuat hati Dania sedih melihat perlakukan kakak angkatnya tersebut. Di samping itu, Dania yang sudah membujuk Dahlia sudah putus asa. Dania mencari keberadaan Bang Dani. Pada saat itu rasanya hatinya tak sanggup melihat semua ini. Kalian bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku ini memang bukan adik kandung kalian. Kalian boleh menghinaku, Bang Han. Hina aja semampu kalian. Tapi Nia harap Bang Dani tidak memperlakukan hal itu sama ibu. Ibu itu yang sudah melahirkan kalian ke dunia ini. Mempertaruhkan nyawanya demi kalian. Lahir ke dunia ini dan ini balasan kalian, ucap Dania kepada Dani abangnya itu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Dahlia, Dahvia dan Dani memperlakukan buruk adik angkat dan ibunya atau ketiga anaknya akan pergi selamanya melupakan orang tua yang melahirkannya? Apakah anak angkatnya lebih peduli dan sayang kepada ibunya daripada anak yang terlahir dari rahimnya? Jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya guys. Ikuti kisah selengkapnya. Oleh karena itu admin mohon untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, agar kalian akan mendapat notifikasi jika admin mengupload video terbaru. Selamat mendengarkan. Bab 1.
Tetesan keringat ibu. Aku adalah Dania, yang sekarang menempuh kuliah di salah satu universitas di kotaku. Aku memang terlahir bukan dari rahim ibuku, aku hanya anak yang diasuh oleh Bu Nurmilayanti, yang memiliki 7 anak namun keempat anaknya sudah meninggal semasa bayi, dan 3 yang masih hidup, 1 laki-laki, dan 2 perempuan. Dan aku adalah anak angkat yang tak diinginkan oleh kakak dan abang angkatku, Kak Dahlia, Davia dan Bang Dani adalah anak kandung yang terlahir dari rahim Bu Nurmilayanti. Pagi hari yang cerah, aku menemani ibu ke pasar, menjual dagangannya, semenjak ketiga anaknya memilih menikah dengan orang kaya semua. Anak-anaknya melupakan perjuangan dari Ibu Nurmila atau yang disebut Bu Mila. Kue, kue, kue. Teriakku di pagi hari yang buta. Ada beberapa orang yang membeli daganganku. Perjuangan ibu tak henti-hentinya aku syukuri dan banyak berterima kasih kepada Bu Mila, yang telah mengasuh aku hingga aku bisa kuliah sampai dengan saat ini. Beli kuenya dong Kak. Berapa 1 biji? Ucap anak kecil yang berusia 9 tahun itu. Beli 1 harganya 1.000 dek, ucapku kemudian. Setelah anak itu membeli daganganku, aku menjual di jalanan sedangkan ibu menjual ke pasar. Hari demi hari itu yang kami kerjakan, demi sesuap nasi, dan biaya kuliahku ibu rela menjual kue di pasar dan dengan hati yang ikhlas. Setiap pulang ke kampus aku membantu ibu dengan menjual kue keliling. Tuhan Engkau Maha Baik kepadaku. Engkau memberikanku seorang ibu. Aku tahu dia bukan ibu kandungku. Tapi aku anggap dia bagaikan ibu yang mampu berjuang untukku. Aku sangat iba dan kasihan sama ibu angkatku. Terkadang tetesan keringat dan air mata yang aku saksikan kala itu, membuat aku merasa kasihan. Andaikan aku Kak Lia, Bang Devan, dan Kak Via anak kandung yang terlahir dari rahim Bu Mila, aku akan menyayangi ibu seperti ibuku bukan menelantarkannya. Tuhan sukseskan aku, izinkan aku untuk membahagiakannya jikalau anaknya tak mau membahagiakannya. Aku menyelusuri tiap jalanan dengan harapan dagangan yang aku bawa ini laku semua. Pukul 7.30 aku masih berjualan seperti biasanya. Sebelum berangkat ke kampus, aku menyempatkan diri untuk menjual kue keliling dan kadangkala, aku menjualnya di kampus di saat istirahat, sehingga beban ibuku tidak terlalu berat. Di samping itu, Bu Mila yang dagangan sudah laku, bergegas pulang ke rumah, karena matahari sudah mulai muncul. Keringat demi keringat bercucuran. Perlahan Bu Mila menghapus keringat bercucuran di wajahnya itu. Assalamualaikum, ucap Bu Mila. Karena tidak ada sahutan, akhirnya Bu Mila membukakan pintu rumah yang sederhana, tapi baginya rumah ini banyak kenangan yang dia lewati, dari suaminya masih hidup sampai anaknya besar sekarang.
Assalamualaikum Bu Nia udah pulang, ucap Dania dan kemudian membukakan pintu untuk anak tersayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nak. Kuenya laku semua? Tanya Bu Mila. Alhamdulillah laku semua Bu. Alhamdulillah makasih ya sayang, udah mau repot bantu ibu. Andai saja ketiga anakku sepertimu, pasti ibu merasa bahagia, ucap Bu Mila dengan sedih yang menggambarkan mimik wajahnya. Jangan bilang begitu Bu, Dania kan anak ibu. Dania tahu ibu bukanlah ibu kandung Dania, dan bukan terlahir dari rahim ibu. Bagi Dania, ibu adalah ibu kandung Dania, ucap Dania dan memeluk erat tubuh ibunya. Tuhan, terima kasih sudah mengirimkan aku anak seperti Dania. Meskipun Dania bukan darah dagingku, batinnya berkata. Ya udah ibu istirahat saja, sisa kue yang tadi biar Dania jual di kampus saja. Sambungnya kemudian. Emangnya kamu gak malu nak, punya ibu yang penjual kue? Tanya sang ibu. Ngapain harus malu Bu? Dania gak pernah malu punya ibu meskipun ibu pedagang kue. Dania sangat bangga punya ibu untuk Dania, ucap Dania. Ibu yang berjuang. Dania kemudian bergegas ke kamar mandi yang tak jauh dari kamarnya. Tep-tep-tep beberapa menit Dania sudah memakai baju gamis warna merah yang senada dengan hijabnya. Dania ke kampus dulu ya Bu. Ibu istirahat saja, pamit Dania dan menenteng plastik yang berisi kue, dan kemudian menaiki sepeda motor yang baru dibelikan Bu Mila untuk Dania. Dania sudah sampai di koridor kampus, dia memasuki kelas yang berada di lantai 3, dengan ngos-ngosan sampailah Dania dan memasuki kelas, untungnya. Dania menitipkan jualannya ke satpam penjaga di kampus. Assalamualaikum Ananda sekalian, buka buku pelajarannya hari ini. Kita akan belajar tentang prinsip manajemen, yang akan Bapak paparkan. Dimohon kepada Ananda untuk fokus ke depan, ucap Pak Gifari selaku guru mata kuliah asas manajemen yang kali ini menjelaskan. Dania adalah anak yang pintar. Dia masuk ke perguruan tinggi lewat jalur beasiswa dari sekolahnya, dan mengambil jurusan administrasi perkantoran, dengan harapan bisa bekerja di kantor yang berada di kotanya. Pukul 12.40 pelajaran telah ditutup. Mahasiswa berhamburan untuk pulang ke rumahnya, sedang Dania dengan temannya yang tak lain adalah Alvina Yulianti Putri, seorang yang terlahir dari keluarga yang kaya, tidak begitu milih-memilih, mencari seorang sahabat. Bagi Vina, Dania adalah sahabat terbaik baginya. Nia aku balik duluan ya soalnya supir papi aku udah jemput tuh, tunjuknya ke arah mobil yang berwarna putih. Oke Vin, hati-hati di jalan, ucap Dania. Iya Nia kamu juga ya semoga jualan kamu laris, ucap Vina.
Nia tunggu deh, ucap Vina dan kemudian Dania menoleh ke belakang. Ada apa Vin? Tanyanya. Daganganmu masih banyak lagi? Tanyanya. Lumayan sih Vin, ada apa? Aku mau borong semuanya, hitung-hitung bantu kamu jualan, ucap Vina. Serius nih Vin, ucap Dania dengan penuh kebahagiaan. Serius dong, mana pernah aku bohong, ucap Vina dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah daganganku laku semua, ucapnya dengan senyum yang terlihat di mimik wajah Dania, dan kemudian dia kembali pulang dan membawa keranjang tempat dia menaruh kue dagangannya. Dania, panggil seseorang, yang kemudian Dania menoleh ke belakang ke tempat suara yang memanggilnya. Devan, ada apa ya? Tanyanya. Gak ada apa Nia, pulang bareng aku yok, ajaknya. Maaf Van, bukannya aku gak mau dan menolak permintaanmu, aku bawa motor kok, tunjuknya. Ayoklah bareng sama aku sesekali kamu maulah nah, ajaknya dengan penuh pemaksaan. Lain kali aja ya Van, aku harus buru-buru nih, aku ada kegiatan hari ini, harus cepat. Devan, ucap Dania dengan melambaikan tangannya. Pukul 5.30 Dania sampai di pelataran rumahnya dan mengucap salam sebelum masuk. Pasti ibu lagi di kamar istirahat. Aku gak mau ganggu ibu, biarkan aja ibu istirahat, aku aja yang masak makan malam nanti, bisiknya dalam benaknya. Kurang lebih 1 jam, Dania berkutik di dapur. Dia sibuk memasak, tak berlama hidangan tahu tempe gorengnya sudah jadi. Ini hidangan makanan mereka malam ini. Hanya itu yang cukup dibeli dan sisanya disimpan untuk keperluan kuliahnya.